Hai, tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak tentang dasar akuntansi keuangan. Oh iya, perkenalkan, aku Clara yang akan melanjutkan pembahasan materi tentang akuntansi keuangan. Di video kali ini, kamu akan mempelajari tentang laporan laba rugi secara mendalam. Oh iya, aku tegaskan lagi ya, laporan ini juga masih bagian dari laporan keuangan secara umum. Di sini, kamu akan mengenal apa itu laporan laba rugi, fungsinya, komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi, hingga contohnya. Lengkap banget ya tentunya. Kita mulai masuk ke materi pertama yuk. Apa sih laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi atau juga bisa disebut dengan income statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan. Laporan ini akan memberikan gambaran kinerja aktivitas perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya, income statement dibuat pada akhir tahun atau akhir periode pada saat perusahaan melakukan pembukuan. Laporan laba rugi ini bisa membantu stakeholder dalam menentukan apakah mereka dapat menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan atau dengan cara yang lain. Komponen yang perlu kamu garis bawahi adalah pendapatan dan beban ya teman-teman. Ada beberapa fungsi dari laporan laba rugi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah laporan laba rugi ini disusun untuk memberikan informasi jumlah perolehan laba atau rugi dari periode tertentu. Kembali lagi ya, periode ini tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Selain itu, laporan laba rugi juga memberikan informasi tentang apakah strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, terutama dalam hal laba. Fungsi lainnya adalah untuk urusan perpajakan ya teman-teman. Karena pajak ini ditentukan juga dari besaran pendapatan perusahaan. Komponen apa saja sih yang masuk ke dalam laporan ini? Sini aku kasih tahu, komponen yang termasuk dalam laporan laba rugi bisa dilihat dari gambar berikut ini ya. Bisa dilihat ya dari gambar ini, ada 9 item yang termasuk dari komponen laporan laba rugi itu sendiri. Dari item A hingga item I. Item yang pertama kita coba bahas yaitu penjualan. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Disajikan setelah dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi, penjualan yang dimaksud di sini adalah penjualan bersih ya. Lalu, komponen yang kedua adalah beban pokok penjualan. Yang dimaksud dengan beban pokok penjualan adalah nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Jadi, sederhananya, total dari keseluruhan pengeluaran selama produksi hingga produk siap dilempar ke pasar. Komponen selanjutnya adalah laba. Cara menghitung laba juga bisa dilihat ya dari gambar yang teman-teman lihat, yaitu hasil pengurangan penjualan yang ada di item A, dengan item B yaitu harga pokok penjualan. Lalu ada beban usaha yang diartikan sebagai beban kegiatan utama perusahaan. Ada juga komponen laba atau rugi perusahaan yang diperoleh dari hitungan item laba kotor dikurangi beban usaha. Ada komponen penghasilan atau beban lain-lain. Yang dimaksud penghasilan atau beban lain-lain adalah penghasilan atau beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. Contohnya yaitu laba atau rugi perusahaan asosiasi, beban pinjaman, dan penjualan aktiva tetap. Lalu ada laba atau rugi sebelum pajak. Laba atau rugi sebelum pajak diperoleh dari laba ditambahkan dengan penghasilan lain-lain. Komponen selanjutnya adalah beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan perusahaan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada satu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Dan yang terakhir adalah laba atau rugi setelah pajak penghasilan. Cara menghitungnya cukup simpel, yaitu dengan mengurangkan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Oke, sekarang aku kasih contoh dari bentuk laporan laba rugi ya. Ini merupakan contoh laporan laba rugi dari perusahaan jasa. Lalu, ada contoh dari laporan laba rugi perusahaan dagang seperti gambar berikut. Perbedaannya terletak di beberapa akun ya. Kalau perusahaan jasa biasanya tidak memiliki HPP dan juga persediaan barang. Dan yang terakhir yaitu contoh dari laporan laba rugi versi IQOS KUK. Terlihat bahwa diproyeksikan normal, terjadi peningkatan biaya operasional dan biaya bunga menjadi 630 dan 302,68 sehingga menyebabkan laba bersih berkurang menjadi 234,13. Gimana? Udah jelas kan apa itu laporan laba rugi? Kita recall lagi ya materi tadi yang sudah kita pelajari.
Laporan laba rugi atau juga bisa disebut dengan income statement adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pendapatan yang dicapai sudah sesuai dengan ekspektasi dan memperkirakan pendapatan ke depannya. Selanjutnya, ada komponen laba rugi meliputi penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, penghasilan lain-lain, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah laba setelah pajak. Sesuai namanya ya, untuk melihat kondisi laba atau rugi perusahaan kamu nantinya. Oke, setelah kita belajar laporan laba rugi, ada satu materi lagi yang harus kamu kuasai dalam struktur laporan keuangan ini. Apa itu? Coba cari tahu di next video ya. Hai, masih bersama aku Clara. Kita lanjutkan pembahasan materi kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Apa sih laporan arus kas itu? Tapi sebelum ke sana, aku akan jelasin overview dari materi kita dulu ya. Kita akan belajar tentang apa itu laporan arus kas. Kamu akan mengerti secara menyeluruh tentang laporan arus kas ini. Lalu ada tujuan dan manfaat laporan arus kas. Dilanjutkan dengan mengenal komponen laporan arus kas, metode pembuatan laporan arus kas, hingga contoh laporan arus kas. Oke, langsung masuk ke materi pertama ya, yaitu tentang apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan dibuatnya laporan arus kas ini adalah untuk menjelaskan informasi arus kas. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian perolehannya. Sederhananya gini teman-teman, laporan ini disusun untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Setiap laporan keuangan memiliki fungsi dan tujuannya yang berbeda. Begitu pula dengan laporan arus kas ini, yang memiliki tujuan yang berbeda dengan laporan lainnya yang sudah kita pelajari. Tujuan dan manfaat dibuatnya laporan arus kas ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain itu, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor atau pihak luar yang membutuhkan. Apa saja sih komponen laporan arus kas? Secara teori, ada 3 komponen dasar yang termuat dalam laporan arus kas. Komponen tersebut yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas operasi terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya adalah penjualan barang dan jasa dari pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan yang umurnya diperkirakan kurang dari setahun, utang kepada supplier, dan beban operasional lainnya. Lalu yang kedua adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap, atau bisa dikatakan seluruh kegiatan untuk memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Aku kasih contoh ya. Ada pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas pendanaan ini bisa dilakukan dengan memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Contohnya seperti penyetoran modal awal, utang bank, atau obligasi dan penerbitan saham. Sedikit berbeda dengan laporan keuangan sebelumnya, ada 2 metode dalam menyusun laporan ini, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Metode langsung atau direct method adalah metode laporan cash flow dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Misalnya, aktivitas operasional dibedakan akunnya seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, utang, dan sebagainya. Sehingga metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Sedangkan metode tidak langsung atau indirect method adalah metode tidak langsung yang memusatkan perhatian
pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung ini akan menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca, dan arus kas. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan, maka metode ini lebih sederhana dibandingkan metode langsung. Aku coba kasih contoh bentuk dari laporan arus kas ya. Dari gambar ini, kita bisa lihat kalau akun tersebut dikelompokkan menjadi akun kas yang berasal dari kegiatan operasi. Dan di bawah juga dikelompokkan dalam arus kas yang berasal dari investasi. Nah, selanjutnya ini. Ada contoh laporan arus kas dari versi IQOS KUK. Berikut merupakan tampilan laporan arus kas yang ada di IQOS KUK. Gimana materinya teman-teman? Sudah jelas atau malah makin kompleks? Aku rangkumkan sedikit ya. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuannya adalah untuk melihat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari investasi ataupun aktivitas operasional dalam suatu periode akuntansi. Metode pembuatannya pun dibagi menjadi dua, yaitu direct dan indirect. Untuk komponennya sendiri dikelompokkan menjadi 3 golongan akun, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan pendanaan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak tentang laporan keuangan dalam akuntansi. Masih ingat nggak kamu tentang semua materi tadi? Kalau kamu lupa, di next video kita coba simpulkan ya. Jadi, kamu bisa memahami secara keseluruhan materi dan bagaimana kaitannya pada setiap bagiannya. Oke, aku akan bantu simpulkan di next video ya. Hai, masih bersama aku Clara. Gak terasa ya, kamu sudah belajar banyak tentang akuntansi keuangan. Kalau di video ini, kita akan mencoba mengulang kembali materi penting yang perlu kamu ingat dan terapkan nanti dalam dunia profesional. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah konsep dari akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang dalam akuntansi. Akuntansi keuangan ini merupakan proses mengelola informasi keuangan yang akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini berfungsi untuk pengambilan keputusan, kebijakan, serta tujuan lain. Dalam akuntansi keuangan ini, akan ada yang namanya laporan keuangan. Jadi, akuntansi keuangan ini akan menghasilkan output yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini biasanya dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Struktur laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kamu harus memahami tentang masing-masing komponen dalam struktur laporan keuangan tersebut. Yang pertama, dari struktur tersebut adalah neraca. Neraca adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun, seperti aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal usaha dalam satu periode. Fungsi dari laporan neraca ini adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah usaha. Jadi, neraca ini bisa menunjukkan apakah usaha tersebut dalam kondisi yang sehat atau tidak. Persamaan neraca adalah aset atau aktiva atau harta sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal atau ekuitas. Format atau struktur neraca terbagi menjadi 2 bagian. Satu bagian berisikan aktiva atau harta, dan bagian sisi yang lainnya berisi utang dan modal. Kedua sisi ini jumlahnya harus seimbang ya. Lalu, dalam laporan keuangan juga harus ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi, atau juga bisa disebut dengan income statement, adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan serta beban perusahaan. Komponen laba rugi meliputi penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, penghasilan lain-lain, laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan, dan yang terakhir adalah laba setelah pajak. Lalu ada laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan saldo awal modal di awal periode dan diakhiri dengan jumlah saldo akhir modal di akhir periode. Lalu yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Tujuannya adalah untuk melihat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari investasi ataupun aktivitas operasional dalam suatu periode akuntansi. Nah, dari semua informasi tadi, aku berharap bisa bermanfaat ya untuk kamu. Teruslah belajar dan mencoba mengeksplorasi apa yang kamu dapat dalam rangkaian video yang sudah kamu tonton. Aku Clara, pamit undur diri. Sampai jumpa.